Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Perenungan Sabda hari ini kita dasari dari pembacaan Mazmur pasal 71 ayat yang ketiga. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Bapak Ibu Saudara, ada hewan bernama pelanduk atau lebih familiar dengan sebutan kancil. Dalam dongeng, kancil itu terkenal hewan yang cerdik. Maka dengan kecerdikannya itu, dia bisa mengalahkan hewan yang lebih kuat daripadanya. Hewan buas, hewan predator yang akan memangsanya ataupun mengancam kehidupannya. Nah, itu dalam kisah-kisah dongeng. Tapi dalam kisah nyatanya, kancil adalah hewan yang lemah. Hewan yang lemah, meskipun dia punya taring, jika berkelamin jantan, sepasang taring yang ada di mulutnya itu bukan untuk mempertahankan hidupnya, menyerang musuh, tetapi hanya lebih cenderung pada pembeda antara jenis kelamin jantan dan betina. Nah, kancil punya perilaku, dia suka berteduh di bukit batu. Dia suka menempatkan dirinya dari terik panas matahari, dari hujan, di sela-sela rongga bukit batu. Dan dia tinggal di situ demi keamanan dari serangan hewan predator. Nah, ini kancil. Dalam kelemahannya, ternyata dia juga cerdik. Dia berlindung pada sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat. Kembali ke bacaan kita. Pemazmur dengan nyanyiannya, dengan imannya, berharap bahwa Tuhan menjadi gunung batu baginya. Menjadi tempat berteduh, menjadi kubu pertahanan, dan juga menjadi gunung batu bagi sang pemazmur. Frase gunung batu begitu akrab pada saat itu. Kenapa? Peradaban Israel saat itu, kota-kota di Israel itu pasti dikelilingi oleh kubu pertahanan. Benteng yang dibangun dari batu padas untuk melindungi kota mereka. Kokoh, dan itu juga disiapkan untuk tidak hanya berlindung, tetapi untuk menjadi tempat strategis menyerang musuh dengan keamanannya yang sudah mereka rancang. Nah, ini menarik bahwa struktur bangunan kubu pertahanan yang begitu kokoh itu diharapkan mampu melindungi penduduk kota dan seisinya. Tetapi ternyata kubu itu tetap punya keterbatasan. Meskipun dalam kubu itu dibuat juga pintu gerbang yang dijaga oleh penjaga-penjaga yang kuat, tetap saja bisa diterobos oleh musuh ketika musuh lebih kuat dari mereka. Sistem keamanan, sistem pertahanan kehidupan yang dibuat oleh manusia saat itu kuat, tetapi tetap ada keterbatasan. Hari ini pun, di zaman era digital hari ini, di zaman yang begitu modern, kubu pertahanan manusia dibangun sedemikian rupa dengan sistem yang ada. Tetapi tetap saja punya kelemahan. Artinya apa? Upaya manusia untuk bertahan, untuk menyelamatkan dirinya dari apapun yang mengancam, itu tetap punya keterbatasan dan kelemahan. Maka ini menjadi refleksi kita semua bahwa orang percaya hendaknya punya iman yang semakin utuh, menempatkan Tuhan sebagai gunung batunya. Kehidupan kita yang dinamis, ada banyak perubahan, ada banyak situasi yang terus tidak bisa kita duga, kadang terasa begitu panas, terik, menimpa kita, ada badai hujan menerjang kita, kita butuh sesuatu yang membuat kita berteduh dengan aman. Tuhan jawabannya. Kita juga butuh pertahanan ketika
ada banyak hal yang mengancam kita. Kita juga butuh keselamatan untuk kelangsungan kehidupan kita. Dan itu kita dapatkan ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kesadaran diri bahwa kita terbatas, kita lemah, maka menumbuhkan iman untuk bersandar kepada gunung batu, untuk berteduh dan berlindung pada gunung batu. Jika kancil saja dalam kelemahannya mampu membuat dia berperilaku untuk seperti itu, apalagi kita yang diberikan akal budi oleh Tuhan untuk bisa lebih bijaksana. Pemazmur mengungkapkan ini ketika usia semakin tua. Ada banyak kelemahan fisik yang dia alami, yang mendera dia. Maka di dalam setiap kelemahan hidup dirinya, dalam kemanusiaannya, dalam setiap keterbatasannya, dia memuja iman yang begitu kuat untuk menempatkan Tuhan sebagai gunung batunya. Sama seperti kita. Kita tidak lagi membahas soal usia. Dari muda sampai seberapapun usia kita, yang butuh kita lakukan adalah berlindung, berteduh, aman dalam pelindungan gunung batu kita. Tuhan adalah penolong, penyelamat, dan yang akan terus mencurahkan berkat untuk kita semua. Saudara, yang terakhir adalah bagaimana ketika kita punya iman yang terus dibangun, terus bersandar kepada gunung batu, sadarilah betul bahwa kehidupan kita dalam situasi apapun yang hari ini saya tidak tahu persis apapun yang Bapak Ibu pergumulkan, masalah Bapak Ibu, baik dari sisi medis, kesehatan, ekonomi, psikologis, relasi antara keluarga dan sebagainya, kita tidak bisa mengatasi sendirian. Yang bisa kita lakukan adalah mohon pelindungan, mohon Tuhan menolong kita sebagai gunung batu kita. Kiranya Tuhan menguatkan iman dan mengokohkan setiap motivasi kita untuk hidup bersandar kepada Sang Gunung Batu. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus mempunyai iman yang semakin utuh, melekat, berlindung, dan berharap pada kekuatan Tuhan sebagai gunung batu kami. Amin.